Baik teman-teman, saya di sini akan membagikan sedikit masukan ya, khusus bagi teman-teman nih yang masih dalam proses penyambungan atau masih proses belajar melakukan sambung pucuk ataupun okulasi. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar saya, kenapa abang ini kok beda sekali ya dibandingkan dengan tutorial di video yang lain cara-caranya. Malahan orang tersebut itu lebih mengerti ya mungkin daripada saya dalam melakukan sambung pucuk ataupun okulasinya. Jadi perbedaannya di mana kebanyakan teman-teman? Jadi kebanyakan perbedaannya itu di bagian ini, di bagian media. Saya dalam melakukan sambung pucuk, maaf ya motor lewat. Saya dalam melakukan sambung pucuk ataupun okulasi di video-video saya sering katakan gunakan media yang kering. Karena dikhawatirkan jika teman-teman melakukan penyambungan menggunakan media yang basah, itu di bagian penempelan antara seedling dan entres ini akan terhalang oleh lendir yang keluar di bagian penyambungannya. Bagian ini ya teman, biasanya nih di waktu pengikatannya itu diakibatkan karena medianya yang basah. Itu dalam proses ya, dalam proses penempelan dan sebelum teman-teman melakukan penyambungan. Jadi mungkin ada beberapa video orang lain yang teman-teman lihat di bagian media mungkin tidak ada yang dipentingkan ya, tapi menurut saya bagian media ini adalah bagian terpenting dalam melakukan sambung pucuk supaya benar-benar teman-teman bisa berhasil dengan sempurna. Ini sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu kemarin. Ini sudah saya pindahkan ke tempat yang terbuka seperti ini teman-teman. Ini tepatnya di pinggir rumah ya. Ini sudah saya pindahkan. Namun sebelumnya sebelum melakukan penyambungan atau sambung pucuk untuk bibit durian, semuanya saya tempatkan dulu di tempat yang teduh. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman tempat yang biasa saya lakukan penempatan sebelum melakukan penyambungan dan dalam proses penempelan penyambungan ya teman-teman, antara seedling dan entresnya. Nah, ini sudah saya tempatkan semuanya. Ini juga hasil okulasi, tempel sisip. Ini juga sebelumnya saya dikeringkan terlebih dahulu medianya. Nah, ini juga tuh. Nah, ini sambung pucuk. Sini juga teman-teman. Nah, ini juga tempel sisip masih dalam proses ya. Ini sudah pecah. Tuh, sudah pecah satu tunasnya. Ini juga sama untuk medianya, dikeringkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini juga untuk atapnya saya tidak kasih apa-apa tuh teman-teman, bener-bener terbuka. Tidak dikasih paranet ataupun plastik karena ini sudah seperti ini ya kondisinya. Tapi kalau masih proses penempelan antara seedling dan entresnya, saya selalu tempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan penyambungan sekitar beberapa minggu. Ini sekitar hampir 1 bulan lebih teman-teman. Nah, ini hampir 1 bulan lebih dan saya sudah berani menempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari dan ditempatkan di tempat yang terkena air hujan. Karena kenapa? Kalau masih dalam proses penempelan antara seedling dan entres, pasti ini akan keluar lendir di bagian ini teman-teman. Antara 5 hari atau 1 minggu setelah kita melakukan penyayatan di bagian ini. Jadi itu paling penting dalam jangka waktu 1 minggu atau 10 hari ke bawah sebelum dalam proses ya teman-teman. Maaf, dalam proses penempelan antara seedling dan entres, diusahakan untuk medianya itu harus benar-benar kering supaya air yang ada, kandungan air yang ada di media tersebut tidak naik ke atas yang bisa jadi penghambat penempelan antara seedling dan entres. Diusahakan. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang di video-video sebelah yang lain mah pada medianya basah. Itu ada semua teknik beda-beda teman-teman ya. Yang saya bagikan adalah cara saya. Namun yang saya bagikan ini bukan direkayasa teman-teman. Ini adalah sepengalaman saya. Jika teman-teman ingin melakukan cara seperti saya, monggo bisa teman-teman tiru.
Tapi jika teman-teman gak mau melakukan cara yang saya bagikan, gak masalah. Semua orang juga punya tekniknya masing-masing. Dan teknik saya yang bagikan saya di sini adalah teknik pribadi, dan untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat ya di video-video saya. Karena setiap video saya selalu membagikan bukti, bukan contoh ya teman-teman. Ini semuanya medianya kering. Sebelumnya teman-teman semuanya medianya kering. Namun untuk sekarang karena ini sudah tumbuh tunas, pecah tunas seperti ini, semuanya ya saya sudah berani menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari dan juga terkena air hujan. Dan saya akan memperlihatkan teman-teman di bagian mana saya dalam melakukan penyambungan. Karena ini ada request ya teman-teman dari teman-teman pemula kita. Jadi saya disuruh teman-teman pemula untuk menunjukkan tempat di mana saya dalam melakukan proses penyambungan atau penempatan di waktu proses penyambungan. Nah, jadi seperti inilah teman-teman sebelum saya melakukan penyambungan. Jadi untuk medianya ini masih keadaan basah, jadi saya selalu tempatkan di bawah ini, di bawah genting ya teman-teman. Ini tujuannya supaya tidak terkena air hujan tapi terkena sinar matahari, tapi tidak full seperti itu. Nah, ini kira-kira ada berapa belas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 batang yang bakal saya lakukan penyambungan. Namun ini masih dalam proses pengeringan untuk medianya. Ini sekitar 1 minggu lagi insya Allah ini bakal kering dan saya akan lakukan penyambungan untuk bibit durian ini. Ini juga masih dalam proses penempelan. Tuh kelihatan teman-teman, udah pecah tunas tuh ya, tunasnya sudah agak besaran. Ini belum saya lakukan pembukaan sungkup ya. Ini juga semuanya tidak ada yang gagal. Nah, ini juga sudah pecah mata tunasnya. Ini sama saya tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan juga tidak terkena guyuran air hujan kalau masih dalam proses penempelan antara seedling dan entres. Jadi waktu yang tepatnya 1 minggu sebelum teman-teman melakukan penyambungan. Untuk medianya, untuk bibitnya masih kecil seperti itu ya, untuk bibit duriannya masih kecil seperti itu, diusahakan 1 minggu sebelum teman-teman melakukan penyambungan, diusahakan untuk medianya harus benar-benar kering terlebih dahulu. Dan 1 minggu setelah teman-teman melakukan penyambungan, diusahakan jangan lakukan penyiraman dan ditempatkan di tempat yang terkena guyuran air hujan dan terkena sinar matahari secara langsung. Nah seperti ini juga untuk okulasi, ini juga sama seperti ini. Namun untuk bibit durian yang di atas 4 bulan seperti ini, jadi 3 hari atau 5 hari teman-teman sebelum melakukan tempel sisip atau sambung pucuk seperti biasa dikeringkan terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi semoga apa yang saya bagikan di video ini khususnya bagi teman-teman pemula bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di tempat sahabat dengan berhasil ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.